adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Gelombang laut disebabkan oleh angin. Angin di atas laut mentransfer energinya ke perairan, menyebabkan riak-riak alun atau bukit dan berubah menjadi apa yang kita sebut sebagai gelombang. Gelombang dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama, angin, kecepatan angin, panjang atau jarak, hembusan angin, waktu atau lamanya hembusan angin, geometri laut, topografi atau profil laut, dan bentuk pantai. 3. Gempa apabila terjadi tsunami sangat kecil minor. Sedimentasi perairan yang disebabkan oleh aktivitas manusia berdampak besar terhadap kondisi perairan. Aktivitas tersebut meliputi buangan saluran dari limbah rumah tangga, kegiatan penggerukan trawing, pembukaan lahan di pesisir, limbah buang industri, perubahan struktur di pantai dan lepas pantai, pembukaan lahan pertanian di daratan dekat pantai, aktivitas kapal dan sedimentasi dari sungai akibat aktivitas manusia di sepanjang sungai. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh sedimentasi adalah kematian organisme laut, penurunan biodiversitas, hambatan jalur pelayaran karena pendangkalan, gangguan atau hilangnya habitat, menurunnya stok alami makanan laut atau seafood, perubahan distribusi ukuran sedimen, peningkatan kekeruhan, dan perubahan kedalaman. Erosi pantai adalah proses terkikisnya material penyusunan pantai oleh gelombang dan material hasil kikisan itu terangkut ke tempat lain oleh arus. Dari sudut pandang kesinambungan interaksi antara kekuatan yang berasal dari darat dan kekuatan yang berasal dari laut. Erosi pantai terjadi karena kekuatan yang berasal dari laut lebih kuat daripada kekuatan yang berasal dari darat. Sedimentasi merupakan proses penimbungan atau pengendapan material dari hasil pengikisan dan pelapukan air, angin atau fenomena lain ke suatu tempat, umumnya cekung di dataran rendah. Perlu diketahui, sedimentasi adalah kelanjutan dari proses erosi yang mengendapkan di suatu wilayah. Kita dapat menemukan endapan ini di lembab sungai, pantai, dasar laut, dangkal, pegunungan, dan lainnya. Habitat lain mencakup habitat yang berada di bawah batas air pasang. Sedimentasi merupakan proses penimbungan atau pengendapan material dari hasil pengikisan dan pelapukan air, angin atau fenomena lain ke suatu tempat, umumnya cekung di dataran rendah. Perlu diketahui, sedimentasi adalah kelanjutan dari proses erosi yang mengendap di suatu wilayah. Kita dapat menemukan endapan ini di lembah sungai, pantai, dasar laut, dangkal, pegunungan, dan lainnya. Habitat laut mencakup habitat yang berada di bawah batas air pasang pada musim semi atau di bawah permukaan air rata-rata di perairan non pasang surut dan perairan pesisir yang tertutup air garam atau air payau, tanpa hubungan permanen di permukaan dengan laut, namun dengan hubungan di permukaan atau bawah. Apa yang dimaksud dengan padang lamun? Padang lamun merupakan ekosistem khas dan unik yang ada di perairan laut dangkal dengan kondisi perairan yang hangat dan memiliki substrat berpasir yang didominasi oleh tumbuhan lamun. Garis pantai, perubahan morfologi, dinamika gelombang dan sedimentasi secara langsung mempengaruhi bentuk dan struktur garis pantai. Gelombang besar dan sedimentasi yang tidak seimbang dapat menyebabkan penggeseran garis pantai.
baik penarikan mundur atau rater maupun perluasan atau akresi. Dampak pada masyarakat. Perubahan garis pantai dan memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat pesisir, termasuk hilangnya lahan, kerusakan infrastruktur, dan perubahan mata pencarian. Manajemen pesisir. Pentingnya manajemen pesisir yang berkelanjutan untuk mengelola dinamika gelombang dan sedimentasi dengan mempertimbangkan akses lingkungan, sosial, dan ekonomi. Strategi manajemen termasuk restorasi habitat, perlindungan terumbu karang, penataan tata ruang pesisir, dan penggunaan teknologi untuk mitigasi resiko abrasi pantai.